تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يعز من عادل. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني. الله أكبر. الله أكبر.
Come on. Allah. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuafi ni'amak wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi wa nahnu du'afa. Segala puji bagi Allah yang maha kuat, sedangkan kita makhluknya yang dhaif. Wa huwal ghani wa nahnul fuqara. Dialah yang maha kaya raya, sedangkan kita makhluknya yang fakir. Wa huwal alim wa nahnul juhala. Dialah yang maha berilmu, maha pinter, sedangkan kita makhluknya yang jahil, bodoh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita memanfaatkan ya sedikit sebagian dari umur kita untuk mengecas ya keimanan kita. Ini corona ini hampir ulang tahun ya. Ini sudah hampir setahun kita didera, diuji oleh Allah dengan pandemi corona ini. Mari kita tetap dalam keimanan kita, jangan sampai terkontaminasi dengan perilaku kekufuran, karena corona atau pandemi COVID-19 ini bagian dari bala, bagian dari musibah. Mari kita perhatikan ayat 26 surat Al-Baqarah. Innallaha la yastahi ayadriba matsalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak segan, tidak malu membuat percontohan, perumpamaan ya. Ba'udatan fama fawqaha, berbentuk nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Nah ini corona ini jelas makhluk yang lebih kecil, jangankan dari nyamuk, dari bakteri saja lebih kecil ya corona ini. Jadi perbandingannya menurut dokter itu
Virus corona itu seperti bola sepak, bakteri itu seperti bis, badan manusia seperti benua Eropa itu. Jadi kecil sekali. Jadi kalau badan kita diibaratkan benua Eropa, bakteri itu bis besar itu seperti coyo ya dan sebagainya itu. Corona itu seperti bola sepak bola itu. Memang belum diukur oleh dokter, tapi virus temannya yang sudah dikenal namanya virus HIV itu sudah diukur di Maryland, Amerika. Itu besarnya 1/250 mikron. Kira-kira corona juga seperti itu. Mengapa virus HIV sudah diukur? Karena ini sudah menjadi penyakit yang Allah turunkan di dunia dan Allah belum memberi obat penangkalnya. Sebagai uqubatul fitrah, sebagai hukuman pelanggaran fitrah manusia. Maka kalau ada orang mengatakan akan selamatlah kalau pakai kondom itu ngawur itu. Jadi ngawur sengawur-ngawurnya. Karena pori-pori kondom itu lebarnya 1/60 mikron. Virusnya itu lebih kecil, jadi urung dipakai saja sudah blusak-blusuk itu. Jadi kalau ingin selamat para fasikun, para orang yang hidung belang itu harus memakai kondom kira-kira 25. Gelem ra? Jadi aja ngawur itu. Siapa selamat pakai kondom? Enggak. Ya, ini virus HIV. Kira-kira virus corona seperti itu. Lanjutan ayat coba. Fa amal ladzina amanu faya'lamuna annaul haqqu mir rabbihim. Jadi Allah menciptakan makhluk yang lebih kecil dari ba'udah, lebih kecil dari nyamuk itu. Bagi orang beriman, mereka yakin betul annahul haqqu mir rabbihim. Itu kebenaran dari Tuhan mereka. Jadi virus corona yang sampai sekarang manusia mumet ini, hampir setahun ini, itu bagi orang beriman itu adalah hak, kebenaran, tanda kebesaran Allah. Salah satu tanda kebesaran Allah. Tapi sebaliknya orang kafir, fa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Bagi orang kafir itu orang yang ateis, orang yang agnostik, pernah dulu saya terangkan, mereka akan mengatakan apa-apaan Allah beri contoh kebesarannya dengan makhluk remeh-temeh seperti ini. Mereka tidak tahu dengan makhluk yang remeh-temeh aja bingung manusia sekarang. Ekonomi morat-muarit ya, sosial ora genah, bahkan ritual keagamaan jadi berubah sama sekali. Sholat wae kudu pundak ketemu pundak ini harus 2 meter jaraknya. Ini kan morat-marit hanya gara-gara virus corona ini. Maka bagi orang iman itu al-haq, bagi orang kafir adalah apa-apaan itu. Maka di belakang ayat itu yudillu bi katsira ayahdi bihi katsira, banyak orang sesat, banyak orang dapat petunjuk. Siapa yang dapat petunjuk? Alladzina amanu. Siapa yang sesat? Alladzina kafaru. Jelas itu. Nah, maka dari itu kita harus mengambil hikmah. Al-haq bagi orang beriman diantaranya harus mengambil hikmah. Kita juga mengetahui hikmah, karena hikmah itu yang tahu hanya Allah. Kita paling-paling sebagian kecil dari hikmah. Mengapa sampai sekarang corona ke orang minggat-minggat lah istilahnya gitu kan. Bahkan hampir ulang tahun ini ya. Apa sebabnya? Yang jelas bagi orang beriman satu, yang namanya corona itu atau di antara musibah ini, di antaranya corona ini adalah untuk ujian bagi keimanan. Jadi ujian bagi orang beriman, dan orang beriman harus menganggap ujian itu positif.
Jangan dianggap ujian itu negatif. Adik-adik sekolah ini nanti kalau dapat ijazah tanpa ujian enggak marem loh ini. Harus lewat ujian dulu untuk dapat doktor seperti Pak Multazam, ujian berdarah-darah. Marem setelah itu. Tapi kalau tanpa ujian kok dapat ijazah, pangkat, titel, dhuwur, malu kita. Nah, jadi ujian itu adalah positif bagi kita. Allah berfirman, afa hasiban nas ayyakulu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ini bentuk pertanyaan tapi maksudnya pernyataan. Apakah orang ngira untuk dibiarkan mengatakan kami beriman wa hum la yuftanun tapi mereka tidak mau diuji? Dengan demikian ujian adalah konsekuensi dari keimanan. Begitu kita mengatakan iman, siap-siap diuji. Ya. Jadi untuk meningkatkan keimanan memang harus lewat ujian. Yang kedua adalah pilihan terbaik. Jadi apapun yang Allah tentukan, Allah izinkan terjadinya di dunia ini adalah pilihan terbaik bagi orang beriman loh. Ya. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi barangkali apa yang kalian tidak sukai itu khairul lakum, baik bagimu. Tapi sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an, bisa jadi yang kalian senengi syarrul lakum, jelek bagi kalian. Belakangnya apa? Allah mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalian itu tidak tahu. Antum la ta'lamun, Allahu ya'lam, Allah yang Maha tahu. Jadi jangan kita bersuudzon, bernegatif thinking pada Allah dengan adanya corona ini. Termasuk mengapa tidak rampung-rampung seperti ini, malah tambah dadi istilahnya. Yang ketiga adalah teguran. Teguran dari Allah kepada kita orang beriman ini, gek selama ini ada sesuatu yang kurang berkenan di hadapan Allah, di mata Allah. Bisa jadi begitu. Contohnya adalah apa yang terjadi pada diri Nabi Yunus yang disebut Dhunnun itu. Ya, di surat Al-Anbiya ayat 87-88 Allah berfirman, wa dhannun, dan Nabi Yunus idzahaba mughadiban, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya karena dia merasa dakwahnya kurang diterima oleh kaumnya, dia dzahaba mughadiban, pergi marah-marah. Wa dhanna allan naqdiru alaihi, dia mengira bahwa kami Allah tidak menyulitkannya. Ternyata dalam perjalanan dia entah apa itu dilempar oleh nahkoda kapal ke laut dan akhirnya dimakan oleh ikan paus kan. Wa nada fi dzulumat, ketika ada di kegelapan perut ikan paus dia berdoa, an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu doanya. Belakangnya apa? Fastajabna lahu, kami ijabai, perkenankan doanya. Ya. Wa najjainahu minal ghammi, kami selamatkan dia dari kegundahan. Coba belakangnya ayat apa? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dengan cara begitu kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi kita bagi orang beriman adanya musibah, bencana macam-macam termasuk corona yang orang rampung-rampung ini, mungkin dalam rangka Allah menyelamatkan kita. Kadzalika nunjil mu'minin. Tapi bagi orang kafir, nah ini karena dia dunia ini, alam ketiga ini yang namanya alamud dunya ini, bagi orang kafir apa? Jannah. Rasulullah mengatakan ad-dunya jannatul kafir.
Wasijnul mukmin, penjara bagi orang beriman. Nah, mereka beranggapan karena dunia ini surga, mestine ora ana musibah, mestine ora ana malapetaka. Ternyata kok ada malapetaka, maka isine kur mengeluh saja. Maka bagi orang kafir corona ini adalah azab. Awas ini. Bagi orang kafir COVID-19 ini adalah azab. Tapi azab itu ada dua macam. Awas panjenengan pahami ini. Bukan azab seperti yang akan diterima di akhirat, bukan. Wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Jadi kami rasakan kepada mereka azab yang kecil. Jadi azab bukan azab yang nanti di akhirat. Maka bagi orang kafir isinya hanya mengeluh dan menyalahkan keadaan. Ngapain enggak rampung-rampung. Bahkan mengatakan begini orang kafir, coba. Ini orang barat ya yang mengatakan begini. Ya, ini if God exists, kalau Tuhan ada, evil will not occur. Mestinya kejahatan, musibah, malapetaka tidak akan terjadi. Ternyata evil occurs, ternyata kejahatan itu terjadi. Maka kesimpulannya, ini bagi orang kafir loh nih. Therefore God does not exist. Berarti Tuhan tidak ada. Oh, coba. Jadi malah nambah jauh lagi dari percaya kepada Tuhan orang kafir itu. Kalau Tuhan ada, apalagi ditambahi Maha Rohman, Maha Rohim, kok terjadi COVID-19, berarti Tuhan sakjane ora ono. Nah, itu orang kafir bilang begitu. Kalau bagi kita tidak. Semakin kita diuji, semakin percaya bahwa Allah itu hak, benar. Ini bedanya. Maka dari itu kita harus berpositif thinking, tetap gembira, jangan panik, jangan stres. Ini loh. Karena kepanikan dan kecemasan, stres justru akan, kata semua orang, terutama dokter, akan menurunkan imunitas. Dan ini sudah diajarkan oleh Maha Dokter Muslim Ibnu Sina. Sejak abad 10, kita sekarang abad 21 loh. Jadi sudah 11 abad yang lalu Ibnu Sina sudah mengatakan begini. Ini harus kita akui, harus kita jalankan. Apa? Al-wahmu nisfudda. Yang namanya kecemasan, kepanikan itu separuh penyakit. Walid mi'nan, ketenangan, lawan kecemasan kan ketenangan kan, tumak ninah. Walid mi'nan, nisfud dawa, separuh obat. Tambah yang belakang, wasabru bidayatus syifa. Sedangkan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Ini senjata umat Islam orang beriman ini menghadapi ini. Jadi kita harus tetap gembira, tidak usah mengeluh, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengatakan Tuhan tidak ada, katanya Rahman Rahim kok orang ngusir corona kan apa gitu. Berarti tidak ada, nah, itu kan kafir itu. Bagi orang beriman tidak begitu. Jadi kita tetap sukacita, ikhlas, ridho, jangan panik, jangan stres. Karena stres adalah separuh nisfudda. Walid nikman nisfuddawa. Ketenangan separuh dari obat. Wasabru bidayatus syifa, permulaan dari kesembuhan. Lah sabar ini kan nuwun sewu, ini adalah ikhtiar manusia ini. Sabar itu yang diartikan narimo ing pandum gelenggem tanpa usaha. Jadi kita ini seperti ini diajarkan oleh Ibnu Sina loh. Ketika Ibnu Sina mau nemui bersama muridnya, mau nemui ulama besar namanya Abu Rayhan Al-Biruni, mau berkunjung, Al-Biruni ulama besar ini menyambut dengan tangan, mau memeluk
mau meluk Ibnu Sina. Tapi Ibnu Sina mundur. Jangan lakukan ini. Karena pada saat terjadinya wabah juga, dia mundur minta satu pakaian khusus dulu. Kalau ingin meluk, pakaian khusus dulu. Dan harus diberi air cuka, kemudian alkohol murni ya, yang sekarang kira sama dengan kita ini. Jadi jaga jarak, dia mundur itu katanya tidak mau senggolan, jaga jarak. Terus minta alkohol tadi murni tadi, barangkali hand sanitizer atau apalah begitu. Ya. Terus pakaian khusus diantaranya masker ini. Ini sudah diajarkan sejak Ibnu Sina. Ini bagi orang Iran begitu. Jadi sabar itu juga melakukan ikhtiar insani, ikhtiar basyari seperti ini. Ya. Karena ada yang nuwun sewu orang konservatif itu yang nuwun sewu alah corona ya mah, ndak ada konspirasi, nyatanya podo mati gitu kok. Ora ono ki piye. Ndak usah sholat ya seperti ajaran Rasulullah, mepet-mepet enggak usah nggo masker. Itu dalam keadaan normal betul, tapi dalam keadaan tidak normal ini nganggo masker itu ndak apa-apa, jaga jarak ndak apa-apa. Ini dalam keadaan darurat. Maka MUI sudah mengeluarkan fatwa macam-macam itu supaya kita melakukan ikhtiar itu, ikhtiar insani. Ya. Nah, di antara caranya ini diteliti oleh ilmuwan ya, Hendrik William Duff mengatakan ini juga harus dilaksanakan ini. Ternyata membaca Quran itu membaca Quran dengan suara keras itu menjadi imunostimulan namanya. Jadi membuat ketenangan, jadi lawan kecemasan tadi kan ketenangan. Kalau manusia sudah tenang itu mendapat imunostimulan, jadi stimulan imun badan kita ini. Dia mengatakan begini loh, ini bukan orang muslim, dia mengatakan begini. Membaca Quran dengan bersuara juga memberi efek positif karena gelombang suara dari tilawatul Quran berada pada resonansi yang sama, sehingga mampu meningkatkan dan melejitkan seluruh sistem sel-sel tubuh. Nah, apalagi ada penemuan baru namanya alat setelah genus yang ditemukan oleh UGM itu sekarang ditemukan namanya EMA. Kalau genus itu hanya untuk mendeteksi manusia itu ada virus coronanya atau tidak, ya, sebagai ganti swab itu loh. Ditemukan, tapi mahal sekarang itu, harganya 99 juta. Sekarang ditemukan EMA itu bukan untuk mendeteksi tapi menyerang mateni virus itu. Ini sudah ditemukan tapi memang belum diproduksi massal ya, jadi masih mahal ya, masih mahal. Nanti kalau perlu masjid ini perlu dipasang 3-4 itu. Jadi kalau jamaah itu dipasang itu insya Allah nanti virusnya itu mati ya. Ya, ini apa? Dia mengatakan penemunya itu apa? Jadi sakjane virus itu bukan membelah diri. Virus itu dikembangkan oleh sel-sel manusia sendiri. Ini yang selama ini jadi kita tuh pasif diserang terus tidak menyerang. Lah ini penemunya itu bagaimana kita menyerang, ojo manut diserang corona. Kita menyerang corona itu. Ini ditemukan EMA ya. Ada EMA 1, EMA 2 sampai EMA 10 ini. Kalau ruangannya besar begini mungkin ya EMA 10 lah begitu kira-kira ya. Itu. Ini berarti apa? Dengan membaca Quran karena William Duff tadi akan meningkatkan kekuatan sel-sel tubuh kita ya. Jadi tidak malah mengembangkan virus itu tapi dia akan menahan diri untuk tidak kemasukan virus itu. Maka dari itu mari kita sebagai orang beriman yakin dengan tetap gembira, jangan panik karena panik nanti akan tadi separuh penyakit malah. Kita tetap tapi penuh kesabaran, usaha manusiawi melawan virus yang sampai sekarang belum pulang-pulang ini. Nah, ada ajaran dari orang Jawa ini. Ini mungkin ya terpengaruh oleh ya. Bagus sekali ini. Ini mungkin ya Pak Multazam atau Pak Anasom ahli Jawa ini mungkin ya untuk menyebarkan ide-ide ikhtiar manusiawi ini
Orang Jawa nggawe parian, Pak. Ya. Tapi bagus saya untuk ingat-ingat aja supaya kita jangan lengah. Anget-anget wedang jahe kepingin selamat neng omah wae. Itu ya. Kira-kira 2 hari itu yang lalu kita ya sehingga pengajian Ahad subuh bersama ditunda itu kan kon nang omah wae. Ndalai pas banjir ya. Arep nyanti-nanti wong banjir ya tetep nang omah. 2 jadah asale saka ketan mlebu omah wisuh tangan. Nah ini Pak Anasom sing gawe ya. Rujaan nganggo timun, wisuh tangan nganggo sabun. Nah, roti bakar wedang kopi, bali pasar ganti klambi. Jadi setiap kita pergi, masker ini harus setelah itu jangan dipakai lagi besok. Sebab ono sing nggo masker malah semaput ya karena oksigennya nang ngono ya. Jadi pakai ganti. Nah, malah kalau seperti Pak yang dipakai Pak Muldan harus buang yang dari apotek itu. Ya. Setiap hari ganti. Itu sak bungkus 13.000. Ya toh, isinya 10. Gua itu. Pakai ini gua. Roti bakar wedang kopi bali pasar ganti klambi ngati-ati nyandung blara ojo lali jaga jarak. Yen tuku beras kudu ditaker, yen pingin waras nganggo masker. Tansah dongolan ojo mangkir, mugia corona enggal sumingkir. Nah ini parian-parikan itu mengingatkan kita. Karena ada nuansa konservatisme yang mengajarkan ora usah masker-maskeran. Corona itu konspirasi, corona itu huwak. Loh gimana tuh akeh padha mati kok huwak. Jadi kita tetap usaha, itu adalah al-haq mir rabbihim bagi orang beriman. Kita harus tetap yakin, tetap optimis, tapi untuk tidak merasa takut diantaranya satu, percaya bahwa virus ke sono jenenge dewi-dewi. Beraninya coba seperti pasukan Kopassus itu. Mengapa mereka berani sekali menyeruak di tengah-tengah musuh? Karena mereka yakin tiap pelor wis sono jenenge sing arep menani sapa wis sono. Iya, jadi kita juga yakin saja kalau kena yaitu la yusibana illa maka kita tidak akan terkena kecuali yang sudah Allah tuliskan. Tidak usah takut. Maka pasukan Kopassus kalau perang itu ora wedi karena dia yakin, tiap pelor wis ora jenenge sing arep ngenani sapa. Padha karo virus. Kita berusaha ikhtiar tadi protokol kesehatan kok wis ngono kok isih kena. Sekali lagi la yusibana illa ma kataba. Ini yang marahi wani, jangan panik, tetap gembira, jangan stres, ditambahi dengan usaha tadi, maca Quran bersuara, tadarus bersama keluarga ya. Yang selama ini kita jalankan tradisi bagi setelah maghrib sama isya, kok sekarang tradisi itu hilang sekarang. Mari itu bersama-sama maca Quran bersuara dengan resonansi yang sama, insya Allah menambahkan sel-sel kita tubuh kuat bisa menolak kedatangan virus ini. Saya kira ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturun. Moga kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kita ramah tamah dulu nggih.